Lansia sering susah tidur. Ini penyebab, cara mengatasi, dan makanan agar tidur lebih nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan umur yang penuh berkah. Bapak dan Ibu, pernah tidak mengalami seperti ini? Sudah masuk kamar, lampu sudah dimatikan, badan sudah rebahan, tapi mata tetap melek. Pikiran muter kemana-mana. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, jam 1, bahkan jam 2. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa tidur, tapi sering terbangun tengah malam, jam 2 atau jam 3 pagi, dan setelah itu sulit tidur lagi. Kalau iya, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Susah tidur adalah keluhan paling sering dialami lansia. Hari ini kita akan bahas pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana. Kenapa lansia sering susah tidur? Apa saja penyebabnya? Cara mengatasinya tanpa panik? Makanan apa saja yang bisa membantu tidur lebih nyenyak? Silahkan dengarkan sambil duduk santai, boleh sambil minum air hangat, tidak perlu terburu-buru. Perubahan tidur pada usia lansia. Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang berubah, termasuk pola tidur. Dulu, waktu masih muda, tidur cepat, tidur lelap, bangun segar. Sekarang, tidur lebih larut, tidur mudah terbangun, bangun badan terasa capek. Ini bukan karena Bapak dan Ibu malas, bukan juga karena kurang iman, tapi karena jam biologis tubuh berubah. Pada lansia, hormon melatonin, hormon tidur, menurun. Tidur malam jadi lebih dangkal, tubuh lebih sensitif terhadap suara dan cahaya, lebih sering buang air kecil malam hari. Jadi penting dipahami, susah tidur pada lansia itu umum, tapi bukan berarti harus dibiarkan. Penyebab lansia susah tidur. 1. Pikiran dan kecemasan. Banyak lansia sulit tidur bukan karena badan, tapi karena pikiran. Memikirkan anak, memikirkan cucu, masalah ekonomi, takut sakit, takut merepotkan orang. Pikiran yang tidak tenang membuat otak tetap aktif walaupun badan capek. 2. Nyeri tubuh dan sendi. Lutut sakit, pinggang pegal, bahu nyeri, kaki kram malam hari. Rasa nyeri ini membuat tidur tidak nyenyak dan sering terbangun. 3. Penyakit tertentu. Beberapa penyakit membuat lansia sulit tidur. Hipertensi, diabetes, asam lambung, jantung, sesak napas, pembesaran prostat. 4. Sering buang air kecil malam hari. Tidur baru sebentar, bangun ke toilet, kembali ke kasur, susah tidur lagi. Ini sangat umum pada lansia. 5. Kebiasaan tidur siang terlalu lama. Tidur siang lebih dari 2 jam atau tidur sore hari membuat malam hari tidak mengantuk. 6. Konsumsi minuman tertentu. Kopi, teh kental, minuman manis berlebihan, minuman energi. Meski diminum sore hari, efeknya bisa sampai malam. Dampak kurang tidur pada lansia. Kurang tidur bukan sekadar ngantuk Bapak dan Ibu. Dampaknya, mudah marah, mudah lupa, tekanan darah naik, gula darah sulit stabil, daya tahan tubuh menurun, risiko jatuh meningkat. Tidur cukup adalah obat alami paling murah untuk lansia. Cara mengatasi susah tidur secara alami. 1. Buat jam tidur yang tetap. Tidur dan bangun
di jam yang sama setiap hari. 2. Kurangi tidur siang. Tidur siang cukup 20 hingga 30 menit, jangan lebih. 3. Rutinitas malam yang menenangkan. Mandi air hangat, minum air hangat, zikir atau doa, tarik napas pelan. 4. Atur kamar tidur. Lampu redup, suasana tenang, kasur nyaman, tidak terlalu dingin. 5. Jangan paksa tidur. Kalau belum mengantuk, duduk santai, baca ringan, zikir pelan. Makanan dan minuman agar mudah tidur. Pisang. Mengandung magnesium dan kalium. Otot rileks. Susu hangat. Membantu menenangkan syaraf. Karbohidrat ringan. Nasi hangat secukupnya, oatmeal. Kacang-kacangan, sedikit. Mengandung magnesium. Teh herbal, jahe hangat, chamomile. Serai. Hindari sebelum tidur. Kopi. Teh kental. Makanan pedas. Makanan terlalu asin. Rutinitas malam dan tips tambahan. Jangan main HP lama, jangan nonton berita berat malam hari, dengarkan suara yang menenangkan, bersyukur sebelum tidur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur itu bukan kemewahan, tidur bukan tanda malas. Tidur adalah kebutuhan dasar tubuh, sama pentingnya dengan makan, minum, dan bernafas. Di usia lanjut, tubuh kita memang tidak lagi sama seperti dulu. Pola tidur berubah, jam biologis bergeser, dan banyak hal kecil yang dulu tidak terasa, sekarang bisa sangat berpengaruh. Karena itu, kalau Bapak dan Ibu mengalami susah tidur, sering terbangun malam hari atau bangun pagi tapi badan terasa lelah, jangan panik dan jangan langsung menyalahkan usia. Yang terpenting, jangan langsung minum obat tidur tanpa saran dokter. Obat tidur bukan solusi utama, apalagi jika dipakai terus-menerus. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki kebiasaan sehari-hari, karena seringkali masalah tidur justru berasal dari rutinitas kecil yang tidak kita sadari. Mulailah dari hal sederhana, tidur dan bangun di jam yang sama, kurangi minum terlalu malam, batasi kopi dan teh di sore hari, tenangkan pikiran sebelum tidur, biasakan tubuh rileks bukan tegang. Ingat, tidur yang baik bukan hanya membuat mata terpejam, tapi membuat tubuh benar-benar beristirahat. Kalau tidur Bapak dan Ibu cukup dan berkualitas, manfaatnya sangat besar. Hati menjadi lebih tenang, emosi lebih stabil, badan terasa lebih kuat, nyeri sendi dan pegal berkurang, tekanan darah lebih terkontrol, gula darah lebih stabil, daya ingat lebih baik, dan yang tidak kalah penting, ibadah menjadi lebih khusyuk karena tubuh tidak lelah dan pikiran lebih jernih. Tidur yang baik adalah salah satu kunci agar Bapak dan Ibu bisa tetap mandiri, aktif, tidak mudah jatuh sakit, dan menikmati hari tua dengan lebih berkualitas. Ingatlah, tubuh kita selalu memberi sinyal. Kalau sulit tidur, itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dengarkan tubuh Anda dengan lembut, bukan dengan paksaan. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like sebagai dukungan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia lainnya. Tulis di kolom komentar usia Bapak dan Ibu, serta keluhan tidur yang sering dialami. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa membantu lansia lainnya yang sedang mengalami hal serupa. Saya Dr. Hendra Handoko. Terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menenangkan hati dan membantu Bapak dan Ibu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak.
Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, umur yang berkah, dan malam-malam yang lebih damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.